Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Saya Altain Vandrani dari D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah perpajakan dan saya akan membawakan materi tentang konsep dan prinsip perpajakan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dan prinsip perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, perpajakan tidak hanya berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, tetapi perpajakan juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial serta menstabilitaskan ekonomi. Selanjutnya ada definisi perpajakan. Secara umum, perpajakan dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang dikenakan kepada individu atau entitas untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi yang dilakukan oleh individu atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada definisi perpajakan menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Bird and Schultz menyatakan perpajakan merupakan sistem pemungutan dana yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mendanai aktivitas negara. Yang kedua, menurut James and Ely menyatakan perpajakan merupakan proses pemungutan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, menurut Owens and Balt menyatakan perpajakan adalah mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan secara teratur oleh negara berdasarkan undang-undang. Yang keempat, menurut Rohman dan Legion menyatakan perpajakan merupakan sistem di mana pemerintah mengumpulkan dana dari individu dan entitas bisnis sesuai kemampuan mereka. Yang kelima, menurut Skander and Baer menyatakan perpajakan merupakan instrumen ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendanai aktivitas publik dan mengarahkan perilaku masyarakat. Nah, berikutnya ada ciri-ciri perpajakan yang harus kita ketahui. Yang pertama, bersifat wajib dan dipaksakan oleh undang-undang. Yang kedua, tidak ada kontroversi langsung. Dan yang ketiga, digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan. Selanjutnya ada beberapa konsep perpajakan. Yang pertama, keadilan pajak. Keadilan pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang kedua, ada kepastian hukum. Dalam perpajakan adanya aturan pajak yang jelas sehingga wajib pajak memahami kewajibannya. Yang ketiga ada kemudahan administrasi. Ini untuk menekankan pentingnya kemudahan dalam pemungutan dan pelaporan pajak. Yang keempat ada efisiensi ekonomi. Dalam perpajakan adalah kemampuan sistem pajak mengumpulkan pendapat tanpa mengganggu keputusan ekonomi. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan pajak. Berikutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau kepemilikan. Contohnya pajak penghasilan atau PPh dan pajak kekayaan. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. Pajak ini biasanya ditanggung oleh konsumen. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan cukai. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pajak. Tujuan pajak yang pertama yaitu untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua untuk retribusi pendapatan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui sistem pajak progresif. Yang ketiga mengatur perekonomian. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua, pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti memberi
insentif pajak untuk investasi. Yang ketiga, pajak menciptakan pemerataan pendapatan melalui retribusi kekayaan. Yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi dengan pengaturan konsumsi dan inflasi. Nah, berikutnya kita harus mengetahui sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pajak yang berlaku meliputi pajak penghasilan, PPN, PBB, dan lainnya. Pemerintah telah melakukan reformasi seperti digitalisasi administrasi, peningkatan layanan, dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Ada juga prinsip-prinsip perpajakan. Pajak adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi suatu negara sebagai sumber pendapatan utama pemerintah. Perpajakan berperan dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Selanjutnya, ada penjelasan tentang prinsip-prinsip perpajakan yang umum untuk diterima. Yang pertama, ada prinsip keadilan pajak. Prinsip ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang kedua, ada kepastian hukum. Wajib pajak harus mengetahui kewajiban pajak mereka dan bagaimana pajak tersebut dihitung. Kepastian hukum sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu. Yang ketiga, adanya prinsip kemudahan administrasi. Prinsip ini berkaitan dengan kemudahan yang terkait dengan pemungutan pajak dan pelaporan pajak. Yang keempat, ada efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi ekonomi dalam perpajakan merujuk pada kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapat tanpa mengganggu keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau entitas. Yang kelima, ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah. Yang keenam, ada stabilitas. Prinsip stabilitas dalam perpajakan mengacu pada kebutuhan akan sistem perpajakan yang tidak sering berubah. Perubahan kebijakan perpajakan yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian sehingga mengganggu perencanaan jangka panjang. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dalam sistem perpajakan merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang berikutnya ada pertimbangan eksternal. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak pajak terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip yang selanjutnya ada prinsip kemandirian. Prinsip ini dalam perpajakan merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan tanpa tergantung pada sumber pendapatan luar negeri. Berikutnya ada prinsip adil dan progresif. Prinsip keadilan dan progresif dalam perpajakan menekankan pentingnya bahwa pajak yang dikenakan tidak hanya mencerminkan kemampuan individu atau entitas untuk membayar, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari konsep dan prinsip perpajakan ini, konsep dan prinsip perpajakan menjadi dasar sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan membayar pajak dan mendukung kemajuan negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.